Jadi kalau toko kita sepi itu disebabkan pencarinya sedikit teman-teman. Jadi makanya produk terjualnya cuma sedikit ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bisnis pemula, kita berjumpa kembali di video kali ini. Saya akan sedikit membahas penyebab toko kita sepi ya, terutama di online shop Shopee ya. Sebetulnya sama aja sih, baik di Shopee maupun Tokopedia maupun Lazada ini konsepnya tidak jauh beda ya dengan di Shopee ini. Di sini saya akan membahas kenapa toko kita sepi ya, pembelinya sepi, kemudian jangankan yang beli, yang melihat produk kita aja sepi ya, seperti itu. Nah, di sini ada 4 penyebab yang saya akan bahas ya. Ini mungkin sebagiannya ya, tidak semuanya. Ini hanya faktor-faktor penyebabnya yang membuat toko kita sepi ya. Sebetulnya ada banyak sekali ya penyebabnya. Ini hanya 4 saja yang saya bahas. Jadi yang pertama adalah dikarenakan kurangnya kita promosi ya. Nah, kalau produk kita sepi biasanya kurang promosi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya produk, jualan produk, usahakan mempromosikan produk-produknya baik di Facebook. Kemudian saya yakin teman-teman di sini juga sudah pada punya Facebook. Kemudian bisa juga di Instagram teman-teman. Jadi teman-teman harus punya Instagram agar bisa mempromosikan produk-produk teman di Instagram. Kemudian yang ketiga, promosikan juga bisa di YouTube ya. Kalau teman-teman sudah punya YouTube, punya channel, bisa teman-teman promosikan melalui YouTube. Nah di sini yang pertama itu adalah kurangnya promosi. Maka promosi itu harus kita upayakan sesering mungkin ya. Jadi jangan sekali dua kali, harus rutin seperti itu. Ini hanya saran saya. Kemudian penyebab yang kedua adalah produk tidak ditemukan teman-teman. Jadi produk teman-teman itu tidak ada di bagian kolom pencarian. Misalkan nih semir ban. Nah, misalkan teman-teman sudah membuat kategori produk ya, jual produk, kemudian teman-teman jual namanya semir ban atau pembersih kamar mandi, pembersih mesin dan lain-lain ya. Produk teman-teman tidak ditemukan di sini. Nah, itu biasanya penyebabnya kita tidak meriset terlebih dahulu ya, meriset kata kunci yang harus kita pasang ya. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa beriklan di Shopee ya. Jadi ini adalah salah satu faktor karena produk kita tidak ditemukan di kolom pencarian ini teman-teman. Jadi makanya teman-teman harus bisa beriklan di Shopee ataupun yang seperti tadi ya. Jadi untuk beriklan ini adalah meningkatkan traffic teman-teman. Traffic, kemudian ada yang teman-teman ada yang tertarik dengan gambarnya yang bagus ya, kemudian harganya murah, maka dia akan beli ya. Nah, itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga itu harganya lebih mahal teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Seperti kemarin saya jelaskan, biasanya orang mencari harga terendah ke tinggi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, biasanya orang-orang itu mencari produk yang paling murah ya, paling murah seperti ini nih, paling murah. Nah, ini juga laku ya. Kalau harga-harganya murah, teman-teman bisa bersaing, maka bisa ditemukan oleh pencari ya, bisa ditemukan di halaman atas kalau harga teman-teman bisa bersaing di sini ya. Nah, itu penyebabnya. Kemudian produk kurang diminati teman-teman ya. Yang keempat itu adalah produknya teman-teman itu kurang diminati. Jadi pesaing banyak, yang jualan banyak, yang dagang banyak, tapi teman-teman bersaing di antara kompetitor-kompetitor yang sudah pintar bermain
Shopee ya, bermain iklan dan lain-lain ya, itu pasti akan sepi ya teman-teman, akan menyebabkan toko kita tidak ada yang melihat dan juga tidak ada yang beli. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa toko kita sepi. Nah, salah satunya kita harus mereset kata kunci teman-teman ya. Jadi kita harus cek dulu produk kita itu peminatnya banyak enggak ya, itu yang pertama ya. Jadi kalau peminatnya sedikit dengan persaingan ketat ya, banyak penjual di sini, banyak pedagang ya, kita akan sulit untuk bersaing di sini teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita cek ya bagaimana produk yang kita maksud ini laris atau enggak ya, maksudnya banyak pencari atau tidak di Shopee ini. Nah, kita bisa masuk ke menu ini ya, beriklan. Nah, kita masuk ke menu penjualan, kemudian kita cek di bagian iklan Shopee. Jadi tool ini adalah digunakan untuk mereset kata kunci, seberapa banyak orang itu mencari produk kita, seberapa luas pencariannya. Nah, itu di kata kunci ya, jadi reset kata kunci teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian iklan kata kunci ya. Nah, di sini kita tidak beriklan ya, tapi kita akan mereset produk apa saja sih, seluas apa orang tersebut mencari produk yang kita jual teman-teman. Nah, kita ambil salah satu produk ya, misalkan yang ini ya, kita cek dulu konfirmasi. Nah, kemudian tambahkan kata kunci ya. Ini ada pilihan manual di paling bawah, biasanya ada tambahkan rekomendasi kata kunci. Oke, kita klik tambahkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kata kunci yang Shopee perlihatkan, berapa orang pencarinya dalam 30 hari. Nah, bisa kita lihat ya, otomotif 7.000 tinggi. Nah, kita karena mau cari semir ban, kita hapus aja dulu ya, semuanya kita hapus dulu. Jadi kita akan melihat berapa banyak dan berapa luasnya pencarian dari kategori Shopee tersebut ya. Kita hapus dulu, hapus massal. Kemudian kita tambahan kata kunci pencarian. Nah, di sini kan tadi teman-teman jual semir ban. Nah, ini udah muncul teman-teman semir ban. Nah, di sini. Jadi pencarinya dalam 1 bulan itu 7.000 orang. Nah, bayangin kalau dalam 1 orang jual produknya banyak ya. Misalkan semir ban kecil, semir ban besar, semir ban ini, pasti kita akan kalah teman-teman, karena pedagang itu banyak sekali ya. Di sini ada semir ban 5 liter, ada ban doang ya, semir ban mobil, semir ban motor ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita bersaing di sini, dan juga ini harganya cukup mahal teman-teman. Harga rekomendasi iklannya itu 184 ya. Kita spesifikkan aja ya, misalkan semir ban. Nah, inilah yang dicari rata-rata orang di Shopee ini di dalam kata pencarian itu. Jadi 7.000 orang pencarinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman usahanya sepi ya, jualan semir ban sepi, itu disebabkan volume pencariannya cuman ada 7.000 dalam waktu 1 bulan. Jadi perharinya ya orang tidak tentu ya, bisa jadi 100 orang yang nyari gitu ya, atau orang itu berkali-kali semir ban, akhirnya muncullah volume kata kunci yang dicari seperti itu. Jadi ini kan pencarinya 7.000, bayangkan dengan pencarian yang produk lain, misalkan sepatu ya, sepatu olahraga misalkan ya. Kita cek, kita akan bandingkan saja. Nah, ini teman-teman ya, sepatu olahraga pencarinya 100.000 orang ya. Berarti ini ada kemungkinan produk kita bisa ditemukan ya. Di sini juga pencarinya masih cukup luas ya, 94.000 orang ya dalam waktu 1 bulan ya. Jadi kalau toko kita sepi itu disebabkan pencarinya sedikit teman-teman. Jadi makanya produk terjualnya cuma sedikit ya. Kemudian di sini juga sepatu olahraga ya, pencarinya 100.000 orang. Kemudian sepatu olahraga wanita lebih banyak ini ya, 141, dan
harga rekomendasinya juga murah teman-teman, artinya pesaingnya tidak begitu banyak ya. Kalau harganya tinggi biasanya itu dikarenakan pencarinya banyak ya. Atau contoh lagi parfum badan nih ya, parfum badan. Nah, parfum badan apa wanita, udah parfum badan doang, kita coba dulu ya. Kita cek parfum badan, tuh parfum badan ini sedikit banget pencarinya, cuman 1000 orang teman-teman ya. Ini juga 1000 orang, malah yang lebih tinggi itu ada parfum bayi. Di parfum bayi itu 26.000, tapi harga iklannya mahal banget, berarti yang jual itu banyak teman-teman nih, yang jual kategori atau produk ini parfum badan bayi ini atau parfum badan ya. Jadi harganya cukup tinggi, artinya yang jual parfum badan ini atau parfum bayi ini kompetitornya sangat banyak ya. Jadi bayangkan dengan yang tadi ya, sepatu ya, sepatu wanita ya tadi ya, sepatu wanita. Sepatu wanita sedikit ya, sepatu sport ya. Nah, sepatu sport cewek, sepatu sport wanita. Nah, ini contohnya ya, sepatu sport wanita. Nah, jadi sepatu sport wanita ini harga ininya murah banget teman-teman, harga rekomendasinya, artinya pesaingnya tidak begitu banyak ya. Ini harga yang disarankan agar peluang produk Anda berada di peringkat tinggi. Nah ini teman-teman, jadi harganya untuk sepatu ini sangat murah sekali. Jadi kalau misalkan kita beriklan 160 kemudian 200 perak, itu bisa ditemukan oleh orang teman-teman ya. Ini pencariannya cukup tinggi ya. Kemudian ada sepatu sport, ini masih tinggi, sepatu sport wanita ya. Kemudian sepatu sport cewek ini 39.000. Bisa kita bandingkan ya dengan tadi semir ban tadi cuman berapa, cuman sedikit ya, cuman 7.000 orang ya semir ban tadi. Nah semir ban ini cuman 7.000 orang ya, jadi wajar saja jadi produk kita tidak ditemukan karena harga iklannya juga mahal gitu kan. Harga iklannya mahal, artinya kalau iklannya mahal biasanya kompetitornya banyak, atau yang jual semir ban serupa dengan kita itu banyak sekali ya. Jadi makanya kalau produk kita semir ban itu sepi, itu hal yang wajar karena pencarian dari produk yang kita jual ini, semir ban ini cuman 7.000 orang ya, dibandingkan dengan produk-produk tadi ya, sepatu sport, kemudian parfum bayi dan lain-lain ya. Jadi masih tinggi produk-produk lain dibandingkan dengan produk semir ban ini. Nah itulah kenapa alasannya toko kita sepi ya, karena pencarinya sedikit ya. Jadi kita bisa jualan produk lain yang pencarinya banyak. Jadi caranya kita masuk di iklanku tadi ya, kemudian tambahkan kata kunci pencarian. Nah itu kita bisa menggunakan tools ini untuk meriset-riset kata kunci atau produk yang lagi hit atau lagi rame ya. Ya mungkin 4 tadi ya penyebab produk kita tidak ditemukan itu karena yang pertama itu kurangnya promosi, kemudian produk tidak ditemukan ya di kategori pencarian. Mungkin saja kita menggunakan kata kunci yang kompetitornya banyak, maka kita tidak ditemukan produk kita. Kemudian harga lebih mahal ya, kita tidak bisa bersaing harga, maka itu juga penyebab toko kita menjadi sepi. Jadi kalau misalkan produk kita lebih mahal, itu akan berat untuk bersaing dengan kompetitor lain. Kemudian seperti yang kita lihat tadi bahwa produk yang kita jual itu peminatnya sedikit ya, pesaingnya banyak. Mungkin itu saja tutorial singkat ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi untuk besok kita akan meriset produk-produk terlaris ya, kemudian produk yang diminati oleh banyak orang, seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.